Are you happy? What makes you happy in life? Betul, kita makan ya. Ya? Karena let's just face it, hidup itu kejutannya berlapis. Sama seperti kue coklat kita. Wow. Ya kan? Gak selalu manis, tapi percaya aja ketika lo berhasil mengunyah semuanya berbarengan, pasti akan ada rasa baru yang nambah dalam kehidupan lo. Ini konten organik aja ya, jadi gue akan kasih kesempatan buat lo untuk mencicipi snack dari The Oatbird Bar. Aduh. Organik tuh berarti udah suka-suka gue. Ini kan sebenarnya buat tisu makanan. Oh, itu buat makan. Ngerti nggak sih? Oh, buat makanannya. Iya. Lo tau nggak ini makanan dari mana? Dari mana? The Oatbird Bar di bawah. Lu udah pernah emang ke situ? Belum. Sok banget. Oatbird Bar. Follow Instagramnya aja gue belum. Ih, lu keterlaluan banget. Tapi gue udah follow 25 Hour punya. Oatbird Bar-nya yang belum. Iya, emang lu udah follow dua-duanya? Udah dong. Bohong. Buru, mana pertanyaannya? Pertanyaan apa? Ini mau sambil makan, jadi kita sambil menikmati makanan-makanan snack sore dengan Bentar teh ya. kopi. Sebentar. Sambil menjawab pertanyaan. Ini konten organik, konten organik artinya lu ikut aja, nggak usah pakai sebentar sama ngatur-ngatur. Enggak, ini acara apa? Brand Sweet Dave. Apa? Hah? Cross promo. Jadi langsung aja nih makan. Iya, sambil makan. Gua Tapi cobain. boleh makan. Lu sebutin dulu ini jenis makanannya apa biar kita kayak review makanan ibu kota gitu loh. Pak, Enak. Sandwich telur. apa yang lo rasa? Telur. Iya, ini egg sandwich. Emang iya? Duh, itu bahasa Inggrisnya dari sandwich telur. Tuh, lihat kan? Jadi biasanya di egg sandwich ini Si paling kuliner nih. kita coba ya, guys. Lu kan harusnya yang manis, gue yang savory. Ih, lu mah. Anjir, jorok banget. Gila ya. Gue kembaliin kalau emang pelit banget. Oh gitu, jadi gue semua, enggak dong, kita masing-masing satu-satu. Ih, lu mah egois banget deh. Tuh, lihat kan, lu bikin framing lagi ke gue, ntar gue yang dibilang egois. Itu kan buat kue gue. Enggak, jadi kita habis asin, asin, pertanyaan, baru manis, baru asin. Gitu. Atur deh, gue ikut aja sama lo, dah buru. Oke, ini pertanyaan dari Geng Duet waktu kemarin kita event Duet and the Gang. Mau ngutamain, ada seledrinya ya, Bo? Ada. Ya iya dong, daun bawang bukan seledri. Oke, bubur dong. Dave, boleh buruan nggak? Mau ngutamain... Lucu kali ya sandwich isinya bubur. Jadi roti, tapi tengahnya bubur. Terus sandwich. Bubur tapi harus yang bubur diaduk ya, Nek? Iya, iya, emang udah dicampur. Terus harus kayak bubur Mang Oyo gitu yang kental punya. Iya dong, Iya. jadi dibalik gitu Iya, dia nggak jatuh. Terus kerupuknya sebagai kremesan di atas. Iya, karena kan kalau di kuliner itu harus ada perpaduan antara crispy sama lembut sama chewy. Gitu kan? Pinter. Pakai pertanyaannya. Ya. Mau ngutamain diri sendiri tapi takut menjadi egois kepada orang di sekitar. Capek untuk mementingkan kebahagiaan orang lain. Apa? Pertanyaannya kan? Gue juga nanya sih. Mana pertanyaannya? Mungkin dia mencoba bertanya gimana caranya untuk bisa mengutamakan diri sendiri tapi tidak menjadi egois. Mengutip Iim Fahima, salah satu bentuk dari mencintai diri sendiri adalah dengan setting boundaries. Dan menurut gue, ketika lo kemudian mementingkan diri sendiri itu bukan egois. Ya. Because you are loving yourself. Iya betul. Harus bisa dibedain sih mencintai diri sendiri dan menjadi egois. Egois itu kan konotasinya kayaknya lo terlalu lo hanya mengutamakan diri lo seorang sahaja gitu. And that's not good gitu. Karena bener loh apa kata dia, capek untuk mementingkan kebahagiaan orang lain. Kalau lo selalu mementingkan kebahagiaan orang lain memang melelahkan. Lo kayak capek ngobrol sama gue ya. Lo udah mau Oke, apa itu? Scone. Ini pinter. Ih. Scones itu di... Berdua. Scones itu, nah nggak gitu.
Kebanyakan tata krama lu. Scones itu ya, nih pakai krim sama pakai marmalade jam. Enak banget ini. Nih marmalade jam. Nih pakai jam. Aku biasa. Oh ini bukan marmalade, ini peach jam. Tuh. Dan biasanya scone memang pakai teh. Enak banget. Karena nih. dia ini kan kering. Emang kalau misalnya dia pakai kopi nggak jadi kering? Kalau dia pakai pasir, Kucing kali ya. makan scone pakai pasir. Lu tau gak sih kalau di Jawa, goreng kerupuk suka pakai pasir. Itu kerupuk, bukan scone. Anggap aja skonnya kerupuk. Gak lucu. Surut ya. Ini sebabnya orang Inggris makan scone itu tea time. Dan nggak sambil ngomong. Surut ya. Coba para pecinta scone. Scone tuh surut ya. Sekarang nyanyi deh. Abis Tapi this is a very delicious scone. Iya. It's really nice. Nice. Sabar. Pertanyaan dulu. Gue lapar banget. Lu lapar apa bagaimana sih? Lapar. Yes, I'm curious. Dave Iwet pernah berjarak karena berantem berapa lama? Siapa perekatnya? Dan bagaimana kalian baikan lagi? Ini kan kayaknya waktu itu udah dijawab ya. Yang tadi juga. Itu juga udah udah? Udah. Oke. Jangan deh. Kabar ya. Setelah berteman lama, bagaimana Dave lihat Iwet sekarang dan sebaliknya? Wow. Deep ya. I think I need sometimes to stay at 25 hours hotel. What? Untuk gue kontemplasi, ya karena kan kamarnya nyaman banget kan ya. Terus kontemplasi, terus gue merasakan interior yang baik ini untuk bisa kemudian menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Ngapain lu mesti nginep di 25 hour? Kan yang ditanya bagaimana lu melihat diri Dave sekarang. Karena kan nginep 3 malam itu bayarnya cuma 2. Oh pantas dari kemarin lu nginep sini. Iya. Lagi ada promo. Nginep 3 malam bayarnya 2. Ya, ini dari Mei sampai September tuh. Jadi dari situ tuh gue bisa meresapi sebenarnya Dave itu seperti apa. Kalau gue deh ya, gue nggak perlu mencari ilham untuk bisa melihat. Tapi lo mau kan nginep 3, bayar 2 dapat 3 malam? Mau dong. Mau kan? Sendiri apa berdua nginepnya? Terserah. Aku sukanya soalnya kalau staycation itu rame-rame. Oh, biasanya kalau rame-rame gitu tok-tok wow atau emang udah bawa? Hancur banget nih. Mau gue jawab ya? Gue melihat Iwet yang sekarang itu lebih rese dibandingin Iwet yang dulu. Iya. Kalau Iwet yang sekarang tuh kayaknya lo Lebih rese dibandingkan dulu. Take two. Iwet sama-sama rese. Cuman kalau yang dulu, lu resenya itu lebih kepada pergaulan sama aktualisasi diri. Kalau sekarang tuh lu resenya tuh mengenai pekerjaan, achieving goals, gitu-gitu loh. Sama, pergaulan juga. Iya juga ya. Dan aktualisasi diri. Makanya gue bilang, kok masih berasa ya telurnya ya? Enggak, gue kayaknya telur bebek deh. dari itu, ini telur kasuari. Alias burung unta. Tapi satu yang menurut gue berubah dari si Iwet adalah Iwet yang sekarang itu Kayaknya rasa bihun. Iya? Enggak. Lebih easy diajak bercanda. Emang iya? Dulu enggak? Dulu gue selalu merasa bahwa lo bukan teman bercanda yang enak. Masa? Iya. Karena lo konsentrasi banget, lo pengen diri lo tampil, lo pengen diri lo cakep gitu. Emang iya? Dulu iya. Lo nggak cakep-cakep amat juga ya? Itu dia. Kalau emang pada akhirnya begitu lo terlalu usaha,
makin nggak jadi. Iya. Iya, benar. Sekarang lu lebih asik gitu, lebih chill. Dave itu yang gue Lu kalau nggak ada nggak usah dipaksa-paksain. Ada. Dia takut banget tua. Sebenarnya gue tuh nggak takut tua loh. Tapi Gue takut keriput. samanya. Gue takut longsor. Gue takut jelek. Tadi ada sebuah fakta yang gue baru tahu. Jadi kalau lo perhatiin ya, foto kita kalau lagi di 25 Hours Hotel itu berdua, Dave itu nggak pernah natap ke kamera. Dia selalu fotonya tuh either nyamping, either dia dongak, dia begini, begitu, terus gue gini. Lo kenapa sih nggak pernah mau lihat kamera? Jawabannya adalah, karena gini ya sayang ya, di usia kita ini kan semua udah turun ya. Ini udah turun, ini udah turun. Kalau kita madep depan, kelihatan ini semua turun. Tapi kalau coba lo dari samping, semua kelihatan keangkat kan. Jadi gue untuk menghindari orang tahu muka gue longsor, gue lempar samping. Tuh. dan lo belajar ini dari? Tom Ford. Jadi gue ralat ya, gue tuh nggak takut tua, gue tuh cuman takut keriput, gue takut jelek, gue takut longsor gitu. Iya. Tuanya gue nggak kenapa-napa, tua tapi cakep gue mah nggak nolak. Iya, tapi lo inget kan, untuk menjadi tua tapi cakep itu lo butuh? Waktu. Benar. Lanjut. Oke, ini tadi kita manis, sekarang asin. Alhamdulillah. Itu apa? Salmon kayaknya sih. Jelasin dong, Bo. Jadi kita kayak eating while discussing and we know gastronomic experience. Gua kasih ya, bener-bener ya. Nih, kita cicipin. Kudapan berikutnya dari The Odd Bar. Kudapan banget nggak tuh? Snack. Ya. Snack bahasa Indonesianya apa? Kudapan. Nah. So, ini adalah kayaknya focaccia berat. Dengan garlic cream. Lalu di atasnya tuh ada smoked salmon. Ditata sedemikian rupa. Oh, ada olive-nya. Ya, alias zaitun. Oh iya benar. Betul. Kita makan ya. Enak? Enak. Ya? Savory is you. Banget. Oke. So good. So good? Oke. Are you happy? Itu pertanyaannya, Dodol. Are you happy? What makes you happy in life? Gue dulu kali ya, untuk memberikan... Lu mulu! Ya abis lu lagi ngunyah. Bener sih, yaudah. Am I happy? Yes, I am. What makes me happy in life? I like dressing up. I like partying and meeting new people. I like laughing with my friends. I appreciate good foods. I appreciate good and free foods. Sama I enjoy arts. Arts make me happy. Oke. Tanya sekali ke gue. Are you happy? What makes you happy? Kalau ditanya kayak gitu, mungkin gue akan jawab tidak. You're not happy now? No. Okay, good for you. Nggak tepat ya? Maksud gue gini, gue akan mencoba untuk menjadi sangat realistis dan jujur. Ya. Karena kalau jawaban gue akan bilang bahwa I am very happy, I live my dream, gue bisa makan makanan enak. Iya, gue syukuri. Tapi ada juga banyak hal yang mengganjal loh dalam hidup itu. Bener nggak? Target misalnya, atau KPI, pekerjaan, keluarga. Beban pekerjaan lah ya. Apapun itulah gitu. Dan menurut gue semua orang punya rasa itu. Gitu. Cuma menurut gue sekarang ini adalah sudah masanya bukan hanya fokus pada yang happy atau tidak happy dan sebagainya. It's life. Hidup tuh memang seperti itu kan. Ya udah jalanin aja. Kayaknya dewasa buat gue adalah ketika lo sudah bisa memahami bahwa hidup is never about chasing happiness only. No. Hidup itu di masa dewasa adalah juga berhubungan erat dengan menerima keadaan yang tidak enak. Hidup itu di masa dewasa adalah asin dan manis. Nggak bisa lu cuman mau manis aja atau asin aja. No, cannot.
Satu paket lo makan di Outback Bar, ya ini dapatnya asin sama manis. That's life, baby. True. That's life. Gitu. Oke. Jadi gue akan jawab, I'm not, but it's okay. Yes, true. Asin? Kan udah Manis. jelasin, mana? Tapi gue nunjukin manis. Asin? Lu manis deh. Iya. Oke. Lo yang bacain. Oke. Aku akan menikmati makaron. I love makaron. Lo pernah ke Paris kan? Belum pernah. Serius? Belum pernah gue ke Paris. Gue kan baru sekali ke Paris. Udah gitu kan semua orang bilang harus nyobain makaron enak di Paris, Ladure itu. Jangan Pierre Hermé juga salah satu yang Iya. kan. Menurut gue, Two sweets ya. gue lebih suka makaron buatan chef-chef di kita. Oh gitu. Coba yang ini. Is it good? Vanilla. Itu kayak krim dalamnya, ada krimnya. Iya, vanilla krim dong. Kalau dalamnya kacang, martabak. Dan makaron Lucu juga ya makaron rasa martabak ya. Oh iya. Ya. Dan makaron yang enak itu it melts in your mouth. Ini Begitu lo melt. masuk, nyes. Dan makaron yang enak itu nggak bisa tahan di udara terbuka seperti ini. Jadi harus langsung segera mau makan. Nggak, gue ini dulu. Pernah nggak lagi berantem tapi harus tetap event bareng atau siaran TikTok? Pernah. Baru terjadi. Lalu sudah pernah jawabannya, baru saja terjadi. Bagaimana cara kita mengatasinya adalah keep it profesional dulu. Walaupun terasa memang ada kayak jeda-jeda ya, awkwardness-nya tetap masih ada gitu. Cuma ya udah, karena kita hidup di dunia panggung cukup lama ya. Let's just fake it till make it. Yeah. Let's just fake it till we make it. Ya, gitu. Sebenarnya kita mah let's just fake it aja ya. Iya. Dan selesai juga gitu. Terus Iya. abis itu gimana cara baikannya lagi? Sleep on it, and then the day after, oke. Karena menurut gue ya gitu, perselisihan itu pasti akan terjadi Pasti. sih. It is bound to happen. Lu kerja sama orang tuh pasti akan berselisih. Apalagi lu kerja sama orang yang akhirnya jadi teman, pasti akan berselisih. Iya. Lama-lama lu jadi biasa untuk take things just professionally. True. Sidebar information ya, nggak usah disebutin namanya. Sebelum ini kan kita pernah punya podcast yang isinya bertiga ya. Itu setahun loh berantem. Dan lo nggak tahu kan? This is nice. Ini kayaknya quiche deh. I think Ini this mah is meeting quiche. dinner gue, nanti gue cuma tinggal nguap-nguap aja udah kenyang. Ini quiche. Quiche, ya. Nah, ini pertanyaan baik sekali. Bagaimana sekiranya cara healing dari sibuknya kehidupan pribadi dan profesional, tapi we don't have the freedom of time. We don't have the freedom of time. Bagaimana cara healing dari sibuknya kehidupan pribadi dan profesional? Good? Good quiche? I want. Mushroom. Mushroom quiche? Ya. Jawaban gue adalah gini. Kita nggak punya banyak waktu, tapi kita mencoba untuk healing. Gue itu, tanpa bermaksud promosi ya, gue seneng banget ada 25 hours hotel ini di tengah kota. Jadi, Pertama, mereka punya spa yang enak banget. Vida Spa. Terus kemudian yang kedua adalah lo kalau mau hangout, lo tinggal cari aja nih. Lo mau hangout di bar, ada out bar. Ya. Lo mau, kayaknya pengen agak sedikit nuansa-nuansa Bali gimana gitu ya. Ada Cabana. Lo mau dinner, ada Copa. Lo mau meeting, mereka punya coffee shop di lobby. Yang lo bisa meeting, duduk, ngobrol, tanpa hiruk pikuk gitu, ngerti gak sih lo? Karena susah ya nyari tempat yang nggak hiruk pikuk di Jakarta ini. Nah, itu bisa di situ semuanya. Sidebar information, kalau booking dilakukan sebelum 30 Juni, ada promo menarik yang nggak akan bisa terlewatkan. Tapi menurut aku ya, healing saat nggak punya waktu agak BS. Karena you can always carve time when it is important. Makanya gue bilang, dengan adanya tempat seperti ini di tengah kota, you can always make the time. Yeah. And I love a good massage. Gue kalau lagi butuh healing, I love a good massage. Nggak perlu lama, 40 menit, 30 menit, instant pick me up. Instant pick me up. Dan lu sendiri aja. Nggak perlu orang, nggak perlu temen. Ya kan? Disconnect from your gadget. Best.
Oke. Enak banget. Enak kayaknya. Ini aku sendiri enak. Iwat, this is only for you. What is your goal, Iwat, dengan pekerjaan yang sangat full ini? Gue pernah ditanya sama siapa ya? Oh, kayaknya sama Fanny Rose deh. Lo punya mimpi apa sih? Jawaban gue adalah gue pengen jadi pengusaha sukses. Karena lo tahu dong, gue... Pengusaha sukses? Bukan. Bukan? Oh, ternyata lo pengen jadi pengusaha sukses ya? Gue bikin bisnis sudah beberapa kali kan. Dan let's admit, tidak semuanya, bahkan semuanya, tidak bisa dibilang yang berhasil gitu. Medium aja, mediocre aja. This time, I want to make it. Ya, Gue bener mau kayak, ini harus jadi ya, itu. oke. Oke, Iwat. Kaget. Iya. Kalau lo apa? Apa sih? Apa sih tadi? Oh kan yang ditanya lu. Oh cuman nih. gue ya? Iwat gitu. Oke. Orang juga tahu gue nggak punya kerjaan, jadi gue nggak punya goal. Oke. Nah ini buat kita. 3 suka duka siaran pagi. Wow. Gue nggak bisa menemukan dukanya deh kayaknya. Bullshit. Masa ya? Gue duluan kalau gitu. Boleh. Dukanya adalah aku harus selalu belajar hal baru setiap hari. I thought you like it. Iya, it's not easy at first for me. It is not easy at first Yeah. for me. Kayak selalu ada aja tantangan baru gitu, kayak Mikrofon. Iya, gini misalnya baru belajar live streaming, udah bisa tahu-tahu live streaming berdua, tahu-tahu mesti belajar streaming bertiga. Udah nyaman nih bertiga, harus belajar ngedit. Udah bisa ngedit, kepanjangan, harus ada teksnya gitu. Ngerti nggak lo? Ngerti. Terus Kayak kok nggak berhenti. Kok rawis sih? Ada aja gitu. Udah enak siaran. Harus pakai mikrofon. Punya mikrofon harus pakai headset gitu. Berlapis gitu. Udah enak siaran TikTok. Pengen bikin YouTube gitu. Udah punya YouTube. Harus ada komunitas gitu. Tapi itu dukanya menurut aku. Jadi kayak tiap hari tuh gue harus punya waktu untuk I need to reserve my energy. Sama kita kan siaran ya, siaran radio. Dan kita kan nggak punya produser, kita nggak punya skrip, dan kita nggak pernah janjian. Ini juga untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang suka nanya, itu tuh ada skripnya nggak sih? Nggak. Apakah kalian janjian malamnya untuk bahas topik apa? Nggak. Gitu. So we just go with the flow. Kalau misalnya Yes. tiba-tiba Dave kepikiran ada pagi, kita bahas ini yuk. Dia cuma ngomong aja, bahas ini yuk. Tapi itu kayak 5 menit sebelum siaran. Gitu. Dan itu juga nggak selalu gitu. Jadi karena kita ngobrol, kita harus selalu punya materi untuk dibahas kan, Wet? Iya. Sehingga setiap hari 24 hours gitu, gue tuh kayak always on my tiptoe gitu. And gue consciously gini, harus ada apa yang bisa gue bahas Gue nyari besok. apa lagi nih? Gue nyari materi apa lagi nih? Gue lihat apa nih? Iya, kalau bengong dikit gue scrolling. Dulu tuh scrolling mindlessly aja. Sekarang tuh apa yang bisa gue ceritain ya di siaran gitu. Semi jurnalis ya. Iya. Tapi having said that, sukanya nih sekarang, it gives me purpose. Ya. Ya nggak? Ada yang lo tunggu. Yes. Lo bisa. Menurut gue ini sesuatu yang tidak bisa dibayar dengan uang. Adalah ketika ada orang yang terkena impact dari apa yang lo obrolin. Itu menurut gue priceless. It's crazy. Ada yang misalnya kayak, aku itu bisa say misalnya heal from mental illness. Yes. Ya, atau gue lebih terhibur ketika gue sedang dalam keadaan bersedih, berduka gitu. Itu menurut gue nggak bisa dibayar pakai uang. Yes. Karena let's just face it, hidup itu kejutannya berlapis. Sama seperti kue coklat kita. Wow. Iya kan? Nggak selalu manis. Tapi percaya aja, ketika lo berhasil mengunyah semuanya berbarengan, pasti akan ada rasa baru yang nambah dalam kehidupan lo. Iya. I think this is going to be good. Kalau gue ditanya apa ya, mungkin gue akan bisa menyebutkan dukanya sih. Satu sebenarnya yang gue, sampai sekarang gue masih berusaha untuk bisa mengatasi ini. Enak banget ya.
Ada kayak Kayaknya hazelnut ya. hazelnut. Ada Gurihnya ada berarti manisnya, ada Baileys-nya. pahitnya. Ada Baileys? Ada. Oh, I'm so Ada. gonna. Jadi, gue kehilangan waktu berolahraga. Dalam artian gini, tadinya gue pikir gue bisa olahraga adalah malam. Ternyata udah kecapean. Jadi Gue juga nggak bisa olahraga malam. Benar, jadi waktu gue sebenarnya adalah tinggal Pagi. antara pagi kan. Tapi kan kita siaran jam 7 nih. Iya. Ya lu siaran sambil olahraga lah. Bagus banget, ntar lo marah lagi. Jangan. Lo bosen banget kayaknya sama omongan gue. Gue ngomong sambil lo sit up. Sambil lo squat. Ya itu, tapi gue lagi berusaha untuk apakah gue akan coba bangun lebih pagi. Apakah gue berenang dulu 30 menit. Kayak gue lah, gue ke Fitness First itu sesudah kita siaran. Bro. Oh, lu mesti ke kantor. Iya. Oke. Itu aja. Yang Ya. lainnya gue merasa bahwa this is pure joy. Ya. Dan sukanya juga adalah siaran karena gue siaran pagi di TikTok. Did you remember pertama kali gue mulai TikTok itu follower gue berapa? Berapa? 34 orang. Oh wow. 34 orang. Oh iya? 3 bulan pertama lu. 34 orang. Apa rasanya, Bo? Gue merasa nothing banget tau kalau Siapa 34 orang ini? remah-remah rengginang banget gitu. I feel so unwanted. Iya. Tapi look at me now. Iya. Itu Oh. berkat siaran pagi gitu. Oke. Ya. Oke. Ya. Lu mupeng apa enggak ngelihat rambutnya Dave di kepang? Enggak. Sama sekali. Oke. Recharge versi kalian. Oke. I would say oke. Satu adalah good food ya. Terus kemudian I would say also massage gitu ya. Terus kemudian sebenarnya dulu olahraga, which gue sekarang sebenarnya lagi kangen banget untuk berolahraga lagi. Sama yang terakhir adalah gue percaya banget bahwa nature is always the cure. Oke. Kena air laut, kena angin gunung, Ya. kena matahari. Even misalnya gue nggak bisa pergi ke Bali atau Ya. ke tempat-tempat wisata, gue Car Free Day itu bisa enjoy banget karena gue kena matahari. Itu. Oke. Kalau recharge versi gue, this is true story ya. Emang selama ini banyak yang nggak terus story? Bukan. Maksudnya agak jarang mungkin ditanyain ke gue. Ke gue. Gue itu Wow, gembung. gue tuh menikmati sekali Wet kasur yang empuk, Oh, gue iya sih. bantal yang empuk, yang sesuai dengan to my liking, Iya. yang dibungkus dengan spray yang luxurious, yang katanya tuh enak, bener. wanginya tuh Iya, fresh iya, gitu. iya. Dan gue membayangkan the best luxury yang very recharging for me adalah selesai mandi, gue wangi, gue seger, gue merebahkan kepala dan badan gue di atas kasur yang empuk, bantal yang empuk, spray yang bersih, clean, crisp, wangi. Makanya if you remember, hal pertama yang gue beli waktu gue punya uang, bukan rumah, bukan barang branded, Bukan sulap, bukan sihir. kasur. Oh iya, kasur mahal tuh ya. Bener. I appreciate good sleep. Iya sih. Makanya kalau sekarang gitu, staycation you nek gitu. Yang gue tunggu adalah adegan tidur malamnya. Iya. Dan lo akan menilai sebuah hotel adalah dari kasur dan spraynya sama bantalnya. Yes. How do you like 25 hours hotel? I like it because they always cater my need. Check in cepet, they check out. So you can enjoy your sleep tanpa terburu-buru. Iya, paham ya? Paham. Oke. Gimana kalian? Oh, ini udah dibahas pada saat meet up. Nggak Melihat usah dibahas lagi gitu. nggak usah. Nggak usah. Oke, Kita melihat. cari yang baru-baru aja. Oke. Oke. Kita makan dulu dong. Mulai kenyang. Iya. Gua mau Asli lu coba nggak ini mau? ah. Coba dong. Itu satu, terus gue satu ini. Oke, sambil gue cari. Lu tuh juga sama kayak gue loh. Makanan tuh keju. Tape. Keju. Asin. Keju. Tape juga asin, Boh. Keju. Pernah sih ada tape asin, gue tanya sama lo. Tape nggak asin?
Tapi dia asik. Nyesel nggak lo ngomong tape asin? Mungkin kalau keringetan lo makan tapenya, enak apa nggak kejunya? Keju goreng, jureng. Gue masih belum yakin ini apa. Lu nggak tahu itu apa? Nggak usah bentak. Lu foodie bukan sih? Katanya ngaku sering makan di hotel. Gue Budi. Sanksi, pertanyaan terakhir. Ini apa sih? It's good. This is good. What is your biggest guilty pleasure in life? Guilty pleasure. Guilty pleasure. Aduh, mie jelas. Apa? Dessert. Dessert. I love sweets. Dessert. My guilty pleasure. Lo nggak berhasil menemukan itu apa? Karena antara dia keju, tapi kok kayak kentang gitu. It remain a mystery. Ya, nangka goreng kali. Bukan. Gori. Gori itu nangka goreng. Bego lu. Bedanya sama cempedak goreng apa? Ya. Pantes lo nggak bisa bedain keju sama tape. Ih, bikin malu. Emang See you next time. cempedak sama... Kan bedanya apa? Beda dong, Nek. Cempedak itu lebih spicy gitu. Hah? Gue mulai hari ini gue nggak percaya rasa sama lo. Nggak gini, Since gini. lo bilang tape itu asin. Kayak gini. Cempedak sama nangka tuh kayak gue sama Ari Tulang. We look the same, but we're different. Iya, tadi lo bilang spicy tuh menurut gue salah. Cempedak is not spicy. Cempedak lebih tajam. Aduh, gue capek.